Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iskandar dalam acara ngobrol manfaat tentang wakaf. Kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang wakaf dalam segi teori ya. Bagaimana kita membahas wakaf di beberapa negara, kemudian di Indonesia dengan permasalahan. Di antaranya adalah permasalahan tentang penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan. Hari ini saya hadir untuk membahas tentang praktek bagaimana pengelolaan wakaf secara optimal, secara produktif yang bagus. Saya berada di pengelolaan wakaf pesantren Darut Tauhid. Sekarang saya berada di kawasan wakaf terpadu pesantren Darut Tauhid Bandung. Kenapa di sini disebut kawasan wakaf terpadu Darut Tauhid? Karena ini adalah satu kawasan yang mengintegrasikan wakaf sosial, wakaf spiritual, wakaf pendidikan, dan wakaf ekonomi, dan wakaf tentang ketahanan keuangan pesantren. Ada masjid sebagai wakaf spiritualnya, ada pendidikan, ada ekonomi, dan ada lingkungan budaya, sehingga kita namakan kawasan wakaf terpadu pesantren Darut Tauhid Bandung, yaitu kawasan yang mengintegrasikan semua aspek spiritual, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan pesantren. Nah, kawasan wakaf terpadu pesantren Darut Tauhid Bandung ini semuanya berawal dari masjid ya. Kita sekarang lihat bagaimana awal mula pengelolaan wakaf pesantren Darut Tauhid ini bermula dari masjid. Yuk kita melihat bagaimana pengelolaan wakaf Darut Tauhid dimulai dari masjid. Ayo mangga. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pengelolaan wakaf terpadu Darut Tauhid dimulai dari masjid. Dulu Darut Tauhid ini dimulai dari pembangunan masjid. Jadi ada lahan, masyarakat menitipkan dana ke Darut Tauhid, membangunlah masjid. Masjid ini sudah 3 kali melakukan renovasi. Tadinya merupakan masjid yang sederhana, kemudian direnovasi. Ini yang ketiga kalinya bagaimana masjid ini terbangun. Nah, seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa awal mulanya bagaimana kawasan wakaf terpadu Darut Tauhid diawali dengan masjid. Dulu kita bangun masjid, kemudian di sana ada kegiatan pengajian, ya, ada agim, kemudian dihadiri oleh beberapa jemaah. Semakin lama semakin banyak jemaah yang datang ke masjid. Nah, karena di masjid ini semakin lama semakin banyak jemaah, sayang kalau dibiarkan. Maka dulu agim menginstruksikan bagaimana orang yang ada di masjid ini kita optimalkan menjadi suatu kegiatan. Makanya setelah dibangun masjid ada super minimarket. Dulu ada super minimarket menjual hanya 2 produk, satu minuman mineral, ya, air mineral, dan kedua adalah pakaian wanita. Jadi diharapkan setelah ada pengajian, keluar dari pengajian mulai ada transaksi ekonomi, ya, orang belanja ke super minimarket. Selama kelamaan saking banyak yang datang, kita diperluas produknya, yaitu produk pakaian muslim, aksesoris muslim, dan beberapa makanan. Sehingga ketika jemaah beres dari pengajian turun langsung bertransaksi. Inilah dimulainya bagaimana kita mengembangkan wakaf produktif, ya. Inilah tempatnya awal mula digagasnya tentang pengelolaan wakaf produktif. Setelah dari masjid, kemudian kita ke super minimarket. Baiklah pemirsa, jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi semakin lama, semakin banyak pengunjung di Masjid Darut Tauhid ini. Sehingga semakin banyak yang berkunjung, kita berusaha untuk meluaskan produk. Tadinya super minimarket, sekarang kita membuat lembaga keuangan syariah, yaitu BMT. Dari semua jemaah itu ditawarkan saham, satu lembarnya ada 5.000, kemudian diakumulasi menjadi diakumulasi menjadi modal, kemudian
terbentuklah lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan BNP ini dibuat tadinya untuk membantu para pedagang kecil di pasar. Alhamdulillah dulu modal awal 250.000, sekarang asetnya sudah kurang lebih 54 miliar. Inilah awal mula bagaimana wakaf produktif di Darut Tauhid digalakan. Dari masjid, terus muncul super market, kemudian muncul lembaga keuangan. Nah, setelah lembaga keuangan, lama-kelamaan supermarketnya berkembang. Inilah salah satu bukti bagaimana tanah wakaf di Darut Tauhid. Ya, yang tadinya dulu super market hanya 2 produk, yaitu air mineral dan pakaian, sekarang banyak produk yang dijual. Ini bisa dilihat. Nah, inilah salah satu aset wakaf yang dikelola Darut Tauhid. Jadi Darut Tauhid membeli lahan, kemudian dibangun super market, menjual ini. Sekarang jemaah setelah pulang dari pengajian betul-betul mendapatkan satu fasilitas belanja, ya, dari mulai makanan, obat-obatan, dan segala macam produk yang dijual oleh supermarket. Nah, inilah tanah wakaf, kemudian pengelolanya dikerjasamakan dengan koperasi, ya, insya Allah bagi hasil. Inilah salah satu bentuk bagaimana pengelolaan wakaf yang produktif. Asetnya adalah aset wakaf, tapi pengelolaan manajemennya diserahkan dengan koperasi. Ini adalah muncul bagaimana aset wakaf kita lembaga wakaf yang punyanya, tapi pengelolaannya diberikan kepada koperasi atau lembaga lain yang memang sanggup mengelola tanah aset wakaf ini. Nah, setelah kita bicara tentang aset wakaf dalam bentuk supermarket, kita juga mengembangkan produk yang lainnya, itu sewa ruko-ruko. Ini adalah aset wakaf juga. Nah, alhamdulillah dari tanah wakaf ini kita bangun ruko-ruko. Ini ada beberapa ruko. Ruko ini disewakan dalam bentuk ruko menjual produk-produk pakaian, obat-obatan, buku-buku. Alhamdulillah. Dari sini, alhamdulillah menghasilkan dana. Nah, ini juga salah satu tanah wakaf yang dikelola Darut Tauhid, yaitu pengelolaan parkir. Jadi di Darut Tauhid jangan sampai ada sejengkal tanah wakaf yang tidak produktif. Kita maksimalkan bahwa tanah wakaf yang ada di Tauhid itu dimaksimalkan menjadi satu usaha, sehingga hasilnya bisa menjadi penghasilan pesantren. Inilah pengelolaan parkir. Selain itu juga ini ada penyewaan ATM, ya. Nanti di sini ada ATM, di sana ATM, ya. Ini ATM di perparkiran, ini gedung-gedung. Nah, perkantoran inilah satu aset wakaf juga yang disewakan kepada beberapa lembaga sehingga bisa menghasilkan. Ini ada perkantoran, ada klinik, ya. Kalau di masa normal, bukan pandemi, ini aset wakafnya sangat ramai. Kunjungan kendaraan sangat banyak, kunjungan tamu-tamu banyak yang datang, ya. Sehingga tamu-tamu yang datang ke Darut Tauhid ini betul-betul membawa potensi sehingga bisa transaksi di sini. Sehingga betul-betul aset wakaf ini bisa sangat produktif, ya. Dan tercatat di catatan pengelolaan wakaf Darut Tauhid ini sebulannya return penerimaan dari pengelolaan aset wakaf produktif ini sejumlah 750 juta sebulannya. Nah, kalau normal, ya. Nah, di sini kalau normal itu banyak kendaraan-kendaraan. Kendaraan sini masuk, bayar parkir, dan uang parkir itu untuk digunakan untuk pelayanan pada jemaah dan juga menjadi penerimaan bagi pesantren. Nah, ini kita di sini berada di Darul Hadj, yaitu Darul Hadj itu adalah tempat gedung serbaguna. Tempat ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum, contoh untuk penyewaan untuk pernikahan, rapat-rapat, atau seminar-seminar. Sehingga gedung ini betul-betul sangat produktif. Nah, kita sekarang beralih ke aset wakaf yang berbentuk fasilitas umum, yaitu olahraga, ya. Ini adalah dom. Nah, dom ini adalah salah satu aset wakaf Darut Tauhid juga. Di bawahnya digunakan untuk perparkiran kendaraan, dan di atasnya digunakan untuk fasilitas olahraga, itu lapangan futsal.
Nah, lapang futsal ini selain untuk fasilitas olahraga yang disewakan juga dan digunakan sebagai fasilitas santri untuk berolahraga, juga digunakan untuk disewakan untuk acara-acara seminar yang sifatnya outdoor dan pernikahan yang bersifat dengan tema taman ya. Ini sangat produktif sekali dom ini. Alhamdulillah ini salah satu aset wakaf Darut Tauhid yang betul-betul menyumbangkan penerimaan yang baik juga. Nah, ini dom juga. Ketika situasi normal bukan pandemi, lahan di bawah dom ini sangat produktif. Ini dijadikan tempat perparkiran bagi santri dan bagi jemaah atau siapapun yang ada kegiatan di luar tapi parkir di sini. Ini sangat produktif juga. Nah, alhamdulillah ini salah satu wakaf Darut Tauhid juga yang berbentuk penginapan atau guest house. Nah, di sini ada 24 kamar ya. Ada 2 blok, satu bloknya sekitar 12 kamar. Nah, ini juga alhamdulillah penginapan ini digunakan untuk menunjang kegiatan Darut Tauhid. Kadang ada pelatihan, ada seminar, banyak orang peserta itu tinggal di sini juga. Dan kedua, kalau ada pesantren kilat juga sama ini penuh juga. Dan ketika ada pengajian malam Jumat atau kegiatan Darut Tauhid ini penuh juga. Alhamdulillah ini adalah aset wakaf produktif yang alhamdulillah bisa menghasilkan sangat baik ya. Ini ada 24 kamar. Jadi tadi ada masjid, keduanya ada supermarket, ada lembaga keuangan, ada sekolah, ada penginapan ya. Ada perparkiran, ada ruang-ruang pertemuan ya. Jadi bagaimana kawasan wakaf terpadu Darut Tauhid ini betul-betul mengintegrasikan antara wakaf sosial yaitu masjid tadi, kedua ada wakaf ekonomi ya. Tadi ada ruko-ruko, ada supermarket ya, ada ruang pertemuan, ada gedung-gedung serbaguna ya. Dan di sini ada penginapan. Jadi ini adalah satu model kawasan betul-betul mengintegrasikan semua bidang sehingga wakaf yang dikelola betul-betul bisa menghasilkan dua kegiatan itu makmur dan produktif. Makmur artinya banyak orang yang proses ini banyak digunakan untuk acara dakwah. Produktif adalah karena ini betul-betul wakaf yang bisa menghasilkan finansial. Dan semua ini adalah merupakan wujud dari pengelolaan wakaf yang optimal dari Darut Tauhid. Nah, dari sinilah alhamdulillah bisa menghasilkan dana sekitar 750 juta per bulan, di mana 250 juta itu 10% digunakan untuk operasional, 45-50% digunakan untuk mokop olaih ya, untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan kebajikan, dan sisanya lah untuk membeli aset baru lagi. Sehingga inilah satu model percontohan bagaimana pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional. Sehingga dari pengelolaannya dari penghimpunan juga bagus karena semua ini terwujud dari bagaimana mengelola penghimpunan dengan baik. Kedua, pengelolaannya juga bagus ya, dikelola dengan baik, dan ketiga pendaya gunanya bagus. Nah, harapan besar dengan adanya bukti tayangan bagaimana pengelolaan wakaf produktif ini bisa mengintegrasi lembaga-lembaga lain untuk mewujudkan satu pengelolaan wakaf yang profesional selain agama, pendidikan, sosial, juga ekonomi dan stabilisasi keuangan pesantren. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.